Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah saat teduh pagi hari ini. Pertumbuhkan iman kami melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah providensi atau pemeliharaan Allah itu? Jawabnya, providensi Allah adalah pemeliharaan dan pemerintahan Allah yang sepenuhnya kudus, berhikmat, dan penuh kuasa atas ciptaan dan setiap tindakan. Semua ini kita ketahui dari Alkitab, bukunya Tuhan. Nah, anak-anak, kita mengetahui bahwa Esther seorang Yahudi, dia dibuang ke Babel, dan di dalam waktu Tuhan dan cara Tuhan, dia menjadi ratu dari raja di Babel, namanya Ahasuerus. Nah, Esther punya saudara yang mengangkat dia menjadi anak, namanya Mordekai. Karena papa mama Esther sudah meninggal. Nah, ini dia Mordekai yang pakai ikat kepala nih, sama yang baju merah. Nah, waktu Esther sudah masuk ke istana, Mordekai selalu ada di sekitar istana untuk tetap menjaga dan memperhatikan Esther. Tanpa sengaja, dia mendengarkan dua orang berencana membunuh Raja Ahasuerus. Lalu Mordekai menyerahkan laporan itu kepada Esther. Esther memberikan laporan itu kepada raja atas nama Mordekai. Maka diselidiki, benar atau tidak, dua orang itu berencana membunuh raja. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa laporan Mordekai benar adanya. Bahwa dua orang ini berencana membunuh raja, maka segera saja ditangkap dan raja sangat marah. Bagaimana mungkin kalian berencana membunuh saya? Sekarang saya akan menghukum kalian berdua. Nah, dua orang ini akhirnya dihukum atas rencana mereka mau membunuh Raja Ahasuerus. Hal ini dicatat anak-anak bahwa Mordekai pernah berjasa menyelamatkan hidup raja, tapi disimpan di perpustakaan istana, tidak pernah lagi dilihat. Lalu waktu terus berjalan, kita lihat di sini, kita membaca bersama-sama Esther 4 ayat 11. Semua membaca dari rumah bersama-sama dengan Ibu Happy. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Loh, ada apa ya? Kok ada kalimat ini dan kalimat ini adalah kalimatnya Esther. Dia mau menghadap raja, ada apa? Ternyata anak-anak, ada seorang laki-laki yang namanya Haman. Dia diangkat oleh Raja Ahasuerus menjadi petinggi nomor 2 setelah Raja Ahasuerus. Dia mengatakan, kamu boleh menggunakan cincin ini sebagai kuasa dari raja, melakukan apa saja demi kebaikan negeri ini. Tapi ternyata Haman bukan orang yang berbijaksana. Haman bukan orang yang menggunakan kepemimpinannya dengan takut akan Tuhan. Waktu dia sudah diangkat menjadi orang kedua, dia mengenakan cincin itu dan dia sangat bangga. Dia perintahkan, kalau dia berjalan, semua orang harus
sujud, tidak boleh kepalanya tegap, semua harus tunduk, memberi hormat kepada dia. Tapi anak-anak, ada satu orang laki-laki yang tidak mau tunduk menyembah kepada Haman. Dan penjaga istana yang selalu melihat satu laki-laki kepalanya selalu tegap, laporkan kepada Haman. Haman, ada satu laki-laki yang tidak mau bersembah sujud kalau kamu lewat. Siapa dia? Coba selidiki siapa dia. Lalu diselidiki. Ternyata anak-anak, laki-laki itu adalah Mordekai. Mordekai menetapkan hati, aku tidak akan menyembah manusia, aku hanya menyembah Tuhan alam semesta. Walaupun dia raja, walaupun dia pembantu raja, orang kedua daripada kerajaan, aku tidak akan menyembah dia seperti menyembah Tuhan. Wah, setelah Haman mengetahui, dia mencari lebih detail lagi, lebih lengkap lagi informasinya. Siapa Haman itu? Dia kewarganegaraan mana? Dapat informasi, ternyata Mordekai, dia adalah orang Yahudi. Lalu Haman mengatakan, sekarang ada cincin raja di tanganku, aku bisa membunuh semua orang, aku bisa membunuh Mordekai. Tapi terlalu kecil bagi aku untuk membunuh seorang Mordekai. Aku tahu dia dari warga negara Yahudi. Maka dengan kuasa cincin yang diberikan raja kepadaku, aku akan membunuh semua orang Yahudi karena kelakuan satu orang ini. Maka anak-anak, Mordekai yang tidak mau sujud itu sekarang bersama dengan orang Yahudi yang lain berada di dalam ancaman pembunuhan. Haman pun menjalankan rencananya. Dia membuat surat stempel daripada cincin yang dari raja, berarti resmi. Dia membuat surat, memberi perintah kepada semua daerah, agar dimanapun ada orang Yahudi, pada satu hari yang sama akan dibunuh. Semua harta bendanya disita, boleh diambil dengan bebas. Nah, anak-anak, surat ini segera dibawa. Para penunggang kuda pergi membawa surat ini, supaya di segala tempat di mana kerajaan Ahasuerus memerintah, surat ini tiba dan hari yang ditentukan akan terjadi pembunuhan kepada semua orang Yahudi. Nah, anak-anak, ketika berita ini sampai, Ahasuerus berteriak, Tuhan, kenapa seperti ini? Bukankah engkau telah menjanjikan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan orang Yahudi? Kalau semua orang Yahudi dibunuh, bagaimana Mesias akan lahir? Dia berteriak. Dari manakah datangnya pertolongan bagi orang Yahudi? Anak-anak, Ahasuerus tidak mengetahui akan hal itu. Karena itu adalah perintah daripada Haman. Dan sekarang Mordekai, dia duduk mengambil debu, menaruh di kepala. Dia terus meraung, menangis, berteriak-berteriak. Dan dia ada di sekitar istana. Lalu Esther bertanya, tolong tanya ada apa? Karena Esther di istana tidak membaca surat itu. Dia tidak tahu tentang surat itu. Maka anak-anak, orang datang kepada Mordekai. Apa yang terjadi? Esther bertanya, apa yang terjadi? Mordekai, beritahukan kepada kami, supaya kami juga memberitahukan kepada Esther. Esther khawatir terhadap engkau. Lalu Mordekai memberitahukan, berikan surat ini kepada Esther, kasih tahu bahwa ada seorang yang bernama Haman akan membunuh semua orang Yahudi. Maka satu-satunya pertolongan adalah Esther harus datang kepada raja, meminta pertolongan raja agar raja menggagalkan rencana pembunuhan itu. Wah, Esther berkata, apa? Menghadap raja? 30 hari ini aku tidak dipanggil raja. Dan aturan dalam kerajaan ini, kalau raja tidak memanggil seorang menghadap dia, dan orang datang menghadap raja, dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu dipenggal kepalanya karena menghadap raja tanpa dipanggil. Atau yang kedua,
Raja berbelas kasihan. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Berarti orang itu akan selamat. Dan aku belum dipanggil. Dan sekarang harus pergi menghadap raja. Oh Tuhan, bagaimana ini? Esther sedih karena dia juga orang Yahudi. Sekarang dia tahu Haman berencana membunuh semua orang Yahudi. Mordekai berkata, sekalipun kamu ada dalam istana, kamu juga orang Yahudi. Bisa jadi kamu juga suatu kali akan mati. Tapi ketahuilah Esther, Tuhan yang berencana mengizinkan engkau masuk istana. Mungkin untuk ini kamu ada di istana. Kalau kamu mengabaikan ini, Esther, ketahuilah Tuhan akan menolong orang Yahudi. Mungkin Tuhan mau pakai kamu, mungkin Tuhan tidak mau pakai kamu. Terserah kamu. Lalu Esther berkata, aku takut. Tolonglah, pergi katakan kepada Mordekai, kalian berdoa semua di luar istana. Aku juga berdoa di istana. Mohon Tuhan menolong, mohon Tuhan memimpin. Setelah 3 hari aku akan menghadap raja. Apapun yang terjadi. Kalau raja tidak berkenan mengulurkan tongkat emasnya dan aku mati, biarlah aku mati. Wah, anak-anak, Esther mengambil jalan untuk menghadap raja. Dan dia siap, sekiranya raja tidak mengulurkan tongkatnya, dia siap mati demi bangsanya. Nah, anak-anak, maka Mordekai menulis surat memberitahukan kepada semua orang Yahudi yang bisa diberitahukan. Berdoa untuk Esther. Berdoa supaya tiba pertolongan pada kita. Dia akan menghadap raja. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga ketika Esther menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan Esther tidak dibunuh. Melainkan Esther diterima oleh raja. Anak-anak, waktu berjalan dengan cepat. Setelah 3 hari mereka berdoa, Esther mengatakan, baiklah, aku sudah berdandan, aku sudah siap, apapun resikonya, aku akan menghadap raja. Maka Esther pergi menghadap raja dengan berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan alam semesta. Engkau adalah Tuhan yang mengangkat Raja Ahasuerus. Engkau juga yang akan bekerja di hati Raja Ahasuerus. Aku akan menghadap raja. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan dapat melembutkan hati Raja Ahasuerus sehingga dia bisa mengulurkan tongkat emasnya. Esther pergi. Lalu anak-anak, ketika Raja Ahasuerus melihat Esther, walaupun dia tidak dipanggil, tapi Esther masuk dengan wajah yang sangat takut. Raja Ahasuerus tersenyum. Ratuku, Ratu Esther, ada apakah engkau datang menghadap aku? Apakah permintaanmu setengah daripada kerajaan ini? Aku akan berikan kepadamu sekiranya engkau memintanya. Karena aku mengasihimu, Esther, aku sayang kepadamu, Esther, engkau ratu yang baik. Anak-anak, Esther melihat Tuhan menolong dia. Raja Ahasuerus mengulurkan tongkat emasnya. Sekarang dia tahu Tuhan akan menolong umatnya. Tuhan akan menolong orang Yahudi. Maka Esther berkata, hidup Raja Ahasuerus. Tuan, aku berencana mau mengadakan perjamuan menjamu Raja Ahasuerus. Oh, kamu berencana menjamu? Boleh, Ratuku, boleh. Aku akan datang. Aku akan memenuhi undanganmu. Apalagi yang kau minta? Tuanku, kalau engkau berkenan datang ke dalam perjamuanku, aku ingin juga mengundang seorang lagi. Wah, seorang lagi? Siapa ya? Di situ ada Haman. Haman berpikir, siapa lagi yang mau diundang kalau bukan aku, orang yang paling penting. Esther pun berkata, Tuan, aku ingin mengundang
Tuanku Raja Ahasuerus bersama dengan Haman. Wah, Haman senang sekali. Aku dihargai sebegitu tinggi oleh ratu. Dia mengundang Ahasuerus bersama dengan aku. Hanya 2 orang. Maka anak-anak, raja berkata, baik ratuku, aku akan datang. Haman pun akan datang dalam perjamuanmu. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Hati seorang raja, raja sebesar apa? Dikatakan seperti batang air. Air itu kalau kita arahkan mengalir kemana, maka air itu akan mengalir ke sana. Demikian Amsal mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Berarti raja yang paling besar, hatinya bisa diarahkan oleh Tuhan ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan juga yang mengarahkan hati Raja Ahasuerus sehingga dia mengulurkan tongkat emasnya sehingga Ester tidak mati. Nah anak-anak, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat perjamuan itu pun diadakan. Ahasuerus senang, Haman senang, lalu Ester menjamu. Ahasuerus berkata, ratuku, hari ini aku sudah datang dalam perjamuanmu. Apalagi yang kau minta? Apakah hanya perjamuan ini? Ester berkata, Tuanku Raja Ahasuerus, aku sangat berterima kasih atas kehadiranmu dalam jamuan ini. Juga Haman telah datang. Dan aku ingin menjamu sekali lagi Tuanku. Apakah Tuanku Raja bersedia? Aku akan menjamu 1 kali lagi. Raja Ahasuerus senang mengatakan, baik ratuku, aku akan hadir. Ester berkata, aku juga ingin menjamu sekali lagi Haman. Wah, Haman senang sekali. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Ketika Haman pulang, Haman berkata, aku ini sangat gembira karena dihargai begitu tinggi oleh Ratu Ester. Sudah dijamu 1 kali, masih diundang lagi jamuan yang kedua. Aku sangat senang. Tapi ada satu hal yang tidak senang, yaitu Mordekai. Dia seorang yang tidak pernah bersembah sujud kalau aku berjalan. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya menghormati aku. Lalu istrinya, teman-temannya berkata, karena sekarang kamu seorang yang sangat dipercaya oleh raja, cincin sudah diberikan kepadamu. Kamu bisa dengan sangat mudah membunuh yang namanya Mordekai. Oh ya. Aku sangat gembira, tapi ada ganjalan di hatiku karena satu orang ini. Baiklah, aku akan menyalibkan Mordekai. Tolong dirikan 1 tiang untuk menggantung Mordekai. Lalu teman-temannya mendirikan kayu untuk menyalibkan Mordekai. Nah anak-anak, istrinya mengatakan, janganlah hatimu sedih. Mordekai 1 orang itu, kita akan naikkan ke atas kayu salib. Dia akan digantung dan kamu akan bersukacita. Nikmati perjamuan yang kedua yang akan dijamu oleh Ratu Ester. Engkau begitu penting, engkau begitu dihargai oleh Ester. Jangan biarkan hatimu sedih karena seorang Mordekai. Nah anak-anak, dalam perjamuan yang kedua, apa yang terjadi? Anak-anak akan mendengarkan cerita lanjutan besok. Apa yang terjadi kepada Ester, Mordekai, Haman, dan semua orang Yahudi? Apakah Tuhan menjaga? Apakah Tuhan sanggup membela umatnya yang ada di dalam pembuangan dan dalam mara bahaya? Mari kita tunggu lanjutan cerita ini besok. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah semesta alam. Kami sungguh bersyukur untuk cerita Ester yang menceritakan tentang Allah yang menjaga umat-Mu sepanjang sejarah dunia. Sekalipun ada mara bahaya, ada penderitaan, tapi Engkau Tuhan selalu menjaga umat-Mu. Demikian juga kami, walaupun kami masih kecil, kami tahu Tuhan, Engkau menjaga kami. Menjaga kami di rumah ketika mama papa tidak ada di rumah. Menjaga kami di sekolah ketika kami bersama dengan teman-teman. Dan kalau saat ini dalam pandemi kami tidak dapat pergi ke sekolah, kami hanya ada di rumah, dan dunia sedang ada di dalam kesulitan karena pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, Engkau menjaga kami. Tolong kami untuk sungguh percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena Tuhan menghendaki demikian. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami boleh terus percaya kepada Tuhan dan tidak takut terhadap mara bahaya yang ada di sekeliling kami kalau Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menutup renungan pagi ini. Kami berdoa, berkatilah pelajaran hari ini, berkati Bapak Ibu guru yang mengajar, berkati anak-anak yang belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.